Ya, bagaimana pemirsa debat semalam? Anda puas tidak sebagai penonton? Karena masing-masing pasangan, khususnya untuk capresnya, sudah menyampaikan visi dan misi, bahkan memberikan tanggapan atas sejumlah isu. Tapi yang saat ini menjadi sorotan terkhusus adalah ketika saling sindir atau momen saling sindir untuk calon presiden dari Prabowo Subianto hingga Anies Baswedan. Ini yang mengatakan bahwa debat ini berlangsung sedikit panas. Baik, ini dia. Ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan Waktunya itu hilang. Habis. Ya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Mas Anies, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik. Sebenarnya nggak disebut secara langsung atau eksplisit pemirsa ya. Ordal ini dalam rangka apa? Tapi tahulah arahan ordal ini seperti apa ketika ada statement hal yang paling puncak. Wah, ini seperti apa? Langsung saja saya akan bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Mas Adi Praitno. Mas Adi Prai, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca. Ya, terkhusus kita nanti akan mendengarkan apa tanggapan dari masing-masing tim ses. Mas Mustafa Nahra mewakili Anies Baswedan sedang dalam perjalanan menuju sini, tapi saya sudah tersambung dengan Mbak Irma Huta Barat. Saya sapa Inang karena sesama orang Batak di sini anak kita ya. Inang, selamat malam. Ini mewakili Prabowo Subianto. Inang, apa kabar? Selamat malam Horas, kabar baik. Terima kasih sudah diundang. Baik, ditanggapi Halo, dulu Mas Adi. dong. Ya, Inang ditanggapi dulu dong. Disindir ini oleh Anies Baswedan soal orang dalam ini. Pastilah soal putusan MK ini seperti apa? Ya, kita kan melihat bahwa tadi malam saya ada di sana ya kebetulan ya, dan kita juga melihat bahwa sebenarnya yang dikatakan ordal, etika luntur ya, kekuasaan tertinggi, di mana dijawab oleh Pak Prabowo bahwa kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Jadi nanti tanggal 14 Februari ketika pemilihan umum, ketika memilih wakil rakyat dan memilih presiden, itu nggak ada orang dalam, karena semua adalah kedaulatan rakyat yang akan diterjemahkan dalam pemilu itu yang pertama. Lalu kedua, ketika Mas Anies bicara soal etika luntur ya, kita mesti ingat, etika itu bukan hanya dalam MK saja. MK sudah selesai putusannya, sudah diberikan hukuman kepada ketua MK, lalu juga putusan itu menjadi final and binding. Artinya kita juga seluruh rakyat Indonesia melihat ya bahwa yang salah dihukum, tetapi putusan itu sendiri adalah putusan yang harus diikuti. Ya dong. Nah, etika bukan hanya ada di Mahkamah Konstitusi. Etika itu ada juga dalam partai politik. Saya ingin mengingatkan bahwa etika mana yang dianut ketika paslon nomor 1 atau Mas Anies itu kemudian memilih Caimin dan meninggalkan SBY, kita masih ingat. Di mana di situ terlihat sekali bahwa bukan hanya etika yang dilanggar, tetapi juga
komitmen atau janji-janji yang sudah diberikan. Prabowo Subianto di sini, Pak Prabowo tidak pernah mengkhianati siapapun, dan itu menurut saya pengkhianatan itu ada di atas etika, ya, bahwa apa yang sudah menjadi komitmen kemudian dilaksanakan. Jadi ketika bicara etika, kita juga harus melihat bahwa tidak semata-mata etika itu diterapkan dalam putusan MK, dalam sendi-sendi kehidupan berpolitik, berbisnis, dan sehari-hari juga banyak etika. Nah, ketika yang berbicara itu adalah orang yang juga melanggar etika, maka itu akan menjadi bumerang kalau menurut saya gitu. Jadi sebetulnya ini seru ya, jarang sekali kita melihat orang begitu antusias, bergembira, ria melihat pemilihan umum, karena baru saat ini di mana urusan wapres saja menjadi sangat penting. Padahal selama ini yang menjadi sorotan utama biasanya hanya presiden. Nah, saya pikir Prabowo sudah menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi adalah rakyat, jadi ordal-ordal itu tidak akan berlaku dalam pemilihan umum. Itu kira-kira inti sarinya, Caca. Oke, sekarang saya ke Mas Adi Pray dulu, sambil saya nunggu nanti Mas Mustafa Nahra dalam perjalanan menuju sini. Sudah sesuai dengan prediksi tidak sih bahwa soal putusan MK ini akan disinggung dalam debat? Ya, saya sejak awal memang termasuk yang cukup meyakini bahwa persoalan putusan MK dan MK ini akan menjadi peluru yang akan disampaikan oleh Anies dan termasuk Ganjar Pranowo kepada kubunya Pak Prabowo Subianto. Itu kan yang terjadi dalam expose perdebatan tadi malam. Karena kalau kita runut satu persatu, yang memulai pertanyaan soal MK ini adalah Ganjar yang kemudian dipertegas oleh Pak Anies Baswedan. Ya. Itu artinya apa? Yang disorot itu adalah proses bagaimana Mahkamah Konstitusi yang dinilai memutuskan satu putusan politik yang sampai saat ini itu menimbulkan satu perdebatan yang cukup luar biasa. Kan sejak awal Anies Baswedan itu cukup konsisten, itu dianggap sebagai etikanya yang agak kurang karena itu dianggap melanggar, dan itu diulang dalam perdebatan semalam. Oleh karena itu, inilah yang saya kira kalau membaca konteks, Anies itu hanya ingin mengkritik bahwa proses pencalonan dalam cawapres pendamping Pak Prabowo Subianto itu menjadi problem yang menurut Anies itu adalah etik. Tapi kan kubu Prabowo Subianto tidak mau tinggal diam. Bahwa ketika bicara etik, Anies juga punya problem dalam etika. Apa? Ketika meninggalkan SBY katanya. Ataupun ketika ada kesepakatan politik dengan Partai Demokrat yang ingin menjadikan AHY sebagai pendampingnya. Jadi perdebatan tentang etika itu semalam tidak spesifik, hanya terkait dengan MK, tapi melebar kemana-mana, Caca. Yang ingin saya katakan adalah debat antara Anies dan Prabowo Subianto ini kan sebenarnya mendebalkan satu positioning politik yang memang sejak awal sudah mulai terlihat. Anies itu jelas menunjukkan bahwa dia adalah sebagai sosok yang secara diametral berbeda dengan kubunya Prabowo Subianto yang kemudian belakangan diasosiasikan sebagai kubunya Pak Jokowi. Dan pada saat yang bersamaan Anies ingin menegaskan kepada publik bahwa ia adalah sosok yang adalah sebagai representasi dari kubu non pemerintah, dari kalangan oposisi yang terus menyalak dan nantang menyampaikan narasi-narasi betapa di pemerintahannya Pak Jokowi yang saat ini dibebankan kepada Pak Prabowo Subianto dalam debat itu selalu diungkit dan dipertanyakan. Makanya serangan Anies itu bukan hanya soal MK, tapi kan banyak tuh peluru-pelurunya yang dikeluarkan. Bagi saya ini adalah soal bagaimana Anies membangun satu diferensiasi politik. You and I, kau dan kita itu sudah berbeda. Prabowo adalah kubunya Pak Jokowi mewakili pemerintah, Anies adalah kubu oposisi. Jadi wajar kalau sepanjang perdebatan yang cukup panjang semalam itu, perdebatannya yang sering terjadi perang-perangan, sering terjadi silang pendapat, ya hanya Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Ya, sesaat lagi banyak lagi momen pemirsa saling sindir antara Anies dan juga Prabowo. Bahkan soal oposisi atau juga ketika Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta soal anggaran polusi sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya sudah tersambung dengan Mas Mustafa Nahra. Ini tidak bisa kesini pemirsa karena ini kondisi jalanan macet ya Mas Nahra ya. Tidak mengapa. Mas Nahra, boleh langsung dong dijawab ini sebutan atau sindiran ordal kepada Pak Prabowo ini sengaja ini mau menyerang Pak Prabowo ya? Bagaimana? Enggak lah, kalau fenomena ordal itu kan ada di mana-mana. Karena Pak Prabowo kan belum pernah berkuasa juga, kan? Bukan ke sana arahnya. Tapi secara umum, Pak Anies itu mempelajari kondisi perpolitikan Indonesia ataupun operator pemerintahan kita itu
fenomena ordal itu ada di mana-mana. Maka ada guyonan kan, punya orang dalam nggak, gitu kan? Bahkan sampai urusan akhirat pun dipakai guyon itu kalau orang di Indonesia itu. Kamu nanti masuk surga karena punya orang dalam, kira-kira begitulah. Jadi Anies itu tidak ingin menjadi begitu, tapi ingin mengungkapkan fakta bahwa memang di mana-mana urusan dengan khususnya ya orang pemerintah dan penting-penting yang terkait dengan birokrasi ada selalu ordal. Itulah yang harus diberantas di masa yang datang, dan kemungkinan di rezim saat ini agak susah ya, apalagi kalau sudah KKN itu bangkit kembali. Dulu KKN itu kan di musuh reformasi, tapi sekarang bangkit kembali di rezim ini, sehingga salah satu yang harus diberantas adalah soal KKN. Nah, maka dari itu sudah menjadi pemandangan menjadi pengetahuan umum bagaimana salah satu patron itu adalah hasil dari KKN itu, dan ini tentu menjadikan demokrasi ini kan rusak ya, sehingga efek dari KKN dalam pemilu kali ini ya dikhawatirkan nanti akan menyuburkan adanya KKN itu kembali, karena sebenarnya seluruh masyarakat nggak ingin KKN itu subur apalagi bangkit. Semua orang sudah menyayangkan atau menjadi korban dari KKN itu, mereka menyesal ya. Kenapa ini sekarang bangkit kembali? Padahal masyarakat ingin itu hilang. Kan ini kan begitu kata Pak Anies kan. Jadi itulah yang menjadi perhatian kita semua, bahwa apapun yang akan terjadi, tolong ini soal KKN ini penting supaya apa? Ya supaya bisa bersih birokrasinya kan, tidak kemudian tergantung adanya orang dalam, orang yang memiliki koneksi dengan pejabat-pejabat tertentu. Dan ini kalau kemudian ini nggak diingatkan pada saat debat, ya maka tadi paslon tadi yang terlibat dalam KKN dan MK itu ya mungkin akan santai-santai saja. Oleh karena itu kemarin kan ditanya, karena perasaan ada gimana Pak Prabowo ketika mendengar ada putusan MK yang menyatakan bahwa putusan itu menguntungkan Prabowo karena wakilnya lolos gara-gara sidang MK. Kan begitu kan? Tapi Pak Prabowo kan menjadi emosi kan, dari emosi, itu emosi itulah yang kemudian menjadi ciri khas yang selalu ditunjukkan kepada Pak Prabowo, yang oleh masyarakat itu dikhawatirkan nanti Pak Prabowo emosi, tambah lagi Gibran suatu saat kan nggak siap untuk debat. Nah, itu yang jadi suatu pelengkap ya. Oleh karena itu jadikanlah ini pengalaman ya untuk debat yang akan datang, mungkin lebih siap lagi, kurangi karakter-karakter emosi, maksudnya aja ya, ingatkan saja, karena itu menjadi pembicaraan di media sosial. Oleh karena itu hari ini saya tidak kaget ya, hampir semua polling yang diadakan oleh televisi maupun media online, hampir semuanya nomor satu adalah Pak Anies setelah melihat debat itu. Karena apa ya, dua paslon lainnya saya kira nggak siap debat, meskipun ya ada yang lancar ya, tetapi dalam hal menjawab pertanyaan ataupun tanda petik serangan dari lawan, dari ini, itu nggak siap mereka menjawab. Baik. Ya, langsung ditanggapi dong Inang. Inang, di sini Mas Nara mengatakan bahwa dalam debat tersebut yang unggul itu Pak Anies. Setuju nggak sih? Ya kan nih, kalau ngomong paslon dari 01 harus jawabnya begitu dong. Jadi begini, saya melihat ada otentisitas ya, bahwa Pak Prabowo di situ tidak berretorika dan juga tidak merangkai kata-kata. Namun ada emosi itu diperlukan, karena manusia itu yang dilihat adalah rasa ya kan. Ketika ditanya rasa tentu saja ada emosi. Saya pikir yang paling otentik dan paling jujur dan tulus itu terasa ya. Terasanya adalah Prabowo Subianto. Lalu soal ordal sungguh sulit ya. Untuk tadi saya ingin refer kepada apa yang dikatakan oleh Mas Adi Prayitno, bahwa 01 Anies Baswedan kan ingin menunjukkan bahwa ada diferensiasi, kami bukan kami adalah oposisi, dan itu sulit sekali apalagi bicara KKN. Sementara Nasdem dan PKB pengusung terbesar itu masih di dalam pemerintahan Jokowi. Jadi ini adalah satu yang sangat paradoks kalau saya bilang. Bagaimana memposisikan diri sebagai oposan sementara menteri-menterinya masih di dalam kabinet dan menjadi bagian dari ordal itu sendiri. Kalau bicara soal ordal di kabinet ada PKB, ada Nasdem. Soal KKN, tentu saja tidak setuju. Kenapa itu dari pertanyaan ordal menjadi KKN? Kita ini juga tidak boleh lupa loh, kita masih dalam proses. Ada korupsi yang terbesar di Republik ini, dari BTS, dari Menkominfo yang sekarang ini sedang jalan, dan itu adalah partai pengusung dari Anies Baswedan. Jadi apapun yang dikatakan ya, mau ordal mau menjadi oposisi, saya pikir itu adalah posisi yang tidak akan mungkin dicapai selama mereka menjadi bagian dari kekuasaan tapi kemudian di ujungnya bersikap sebagai oposisi. Pak Prabowo lebih kesatria, dia berada di dalam pemerintahan Jokowi dan dia dukung dengan
promise atau janji keberlanjutan. Artinya yang 10 tahun ini akan dilanjutkan. Kalau paslon 01 memberikan janji perubahan, apa yang mau dirubah? Restorasi mana yang mau dilakukan ketika ada korupsi 8,3 triliun dari BTS yang sampai hari ini masih belum selesai. Jadi akan sulit bicara soal ordal, bicara soal korupsi, sementara partai pengusung bukan hanya soal etika ya, Baik. ini sudah soal korupsi juga. Oke. Jadi menurut saya dalam Baik. hal ini perubahan dan keberlanjutan itu adalah dua hal yang ditawarkan. Keberlanjutan itu adalah lebih kesatria. Kita mau menuju Indonesia Emas 2045. Apa yang sudah dilakukan oleh Presiden sebelumnya akan dilanjutkan dan merangkul semua putra-putra terbaik bangsa untuk menuju Indonesia maju. Jadi itu yang dilakukan secara konsisten oleh Prabowo Subianto. Baik, nanti sesaat lagi saya minta tanggapannya karena di sini saya sudah mencatat Inang mengatakan Pak Anies jago beretorika, sementara Mas Nahra mengatakan Prabowo emosional. Nanti saat lagi nih tampaknya dari dua kubu ini akan saut-sautan ini usai jeda berikut. Saling sindir antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terjadi dalam panggung debat Capres putaran pertama malam tadi. Perdebatan bermula saat Anies Baswedan menjawab pertanyaan panelis soal kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Anies kemudian menjawab jika kepercayaan rakyat terhadap partai politik sedang menurun yang menyebabkan indeks demokrasi menjadi rendah. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Mendengar jawaban dari Anies, Capres Prabowo Subianto pun langsung menyatakan ketidaksepakatannya. Menurut Prabowo, Anies berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta karena ia yang usung. Masyarakat bisa menilai. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Perdebatan tidak berhenti sampai di situ. Anies kemudian menyinggung jika Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Perdebatan antar capres terus berlangsung hingga akhir. Para pendukung yang hadir tak henti-hentinya meneriakkan dukungan kepada para capres yang membuat suasana debat semakin seru. Tim TV One mengabarkan.
Ya, saking banyaknya yang mau dibahas pemirsa dari apa yang tadi kita dengarkan, sampai saya harus membagi-bagi. Soal oposisi nantilah di segmen berikutnya kita akan bahas. Tapi yang paling menjadi sorotan dari apa yang tadi Anda saksikan adalah, bahkan juga dikatakan oleh tim sukses adalah, Mas Nahra mengatakan Pak Prabowo emosional, sementara Inang dari kubu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Anies ini suka beretorika. Langsung saja saya akan minta tanggapannya terlebih dahulu kepada Mas Nahra. Kalau tadi diserang soal Pak Prabowo emosional, Inang mengatakan Pak Anies jagonya cuma beretorika. Gimana tuh jawabannya? Dan tulus. Ya, jadi begini, kalau gosip-gosip tentang emosionalnya Prabowo itu sudah menjadi pembicaraan nasional di media sosial. Saya bahkan di Facebook saya, itu saya tulis, mohon nanti kalau KPU mengadakan debat ya di halaman KPU, disediakan podium cadangan 3 saya bilang. Yang satu untuk aslinya, yang 2 disediakan di bawah, nanti kalau podiumnya itu hancur atau ambruk atau mencelak kemana-mana, cadangannya sudah ada. Itu sindiran saya juga di medsos, bahwa memang isu soal emosional capres itu menjadi pembicaraan yang tidak perlu terjadi. Maksudnya tidak perlu emosional ditujukan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu saya jawab dulu soal BTS ya. Ini kan belum dimulai, oposisi itu dimulai ketika presiden dilantik. Kalau sekarang masih mempersiapkan, tidak mungkin kemudian partai pengusung itu disalahkan karena dia mengusung Anies. Berikutnya begini, kalau Anies, partai manapun yang bejat misalkan, yang jelek, yang koruptornya dukung nggak apa-apa. Yang penting Anies tidak mendukung perbuatannya. Ini berbeda. Nah, tapi mulai daripada semangat atau spirit atau motivasi untuk anti orang dalam, anti korupsi, nanti ketika Anies dilantik. Nah, disitulah kemudian Anies akan memulai bahwa kita menjadi oposisi yang tidak loyo, tidak melempem, tidak seperti yang dikantongi oleh Pak Anies ketika Oke, ditahan dulu, Mas Nahra. Ya, ditahan dulu Mas Nahra, langsung aja ditanggapi. Inang, Mas Nahra mengatakan Pak Prabowo emosional sampai harus sediain podium yang banyak ini, bisa hancur ini. Bagaimana? Ya, itu kan maksudnya adalah untuk ngenyek ya. Kalau kita kan udah bilang, Pak Prabowo tuh bilang loh, mau dienyek, mau dihina, mau difitnah, biarin aja. Yang penting surveinya naik terus, pollingnya naik terus. Masyarakat juga tidak suka orang yang suka memfitnah dan mengejek. Itu nomor 1. Lalu nomor 2, tadi saya bilang, alah kenapa sih harus memakai gimmick bahwa ini emosional dan podiumnya pecah. Itu kan juga adalah tendensius dan selalu tendensius memang. Lalu tadi saya ingin membahas nih omongan dari Anies Baswedan bahwa Mas Anies bilang kekuasaan bukan soal uang. Kalau kekuasaan bukan soal uang, itu artinya adalah dia menafikan sendiri. Ada 2 orang loh, menteri di Nasdem yang sekarang sedang diperiksa karena urusan uang, karena urusan korupsi. Jadi tidak pada tempatnya. Kalau tadi Mas Amar bilang, lah itu kan kelakuan partai pendukung. Kelakuan partai pendukung adalah partai yang mengusung dan memberikan dana, memberikan dukungan, memberikan suara untuk Anies Baswedan. Maka dari itu, dalam urusan perubahan atau oposisi ini, mengatakan oposisi terhormat, iya, tapi kan Nasdem dan PKB tidak dalam oposisi, jadi tidak terhormat dong. Saya cuma bilang bahwa sulit untuk mengatakan kami ini oposisi, sementara kami ini adalah orang dalam. Jadi yang dikatakan itu adalah kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya. Dalam hal ini Prabowo Subianto berada di dalam kabinet dan mendukung Jokowi, itu lebih kesatria daripada ikut makan kue tapi kemudian mengata-ngatai kuenya sendiri, bahwa itu kuenya dibuat dari bahan yang tidak halal, bahwa itu kuenya adalah hasil dari orang dalam, itu kuenya hasil dari korupsi, tapi ikut makan kue itu sendiri. Menurut saya positioning seperti itu tidak tepat. Makanya masyarakat melihat kalau seumpamanya itu disukai oleh masyarakat, menyerang dari mulai sekarang ke emosional, sudah diserang fisiknya, ya kan? Dari mulai badannya yang gemuk, lalu juga berjalannya yang pincang. Saya pikir itu adalah hal-hal yang harus dihentikan. Karena kalau mau bicara program, kalau mau bicara etika, dalam hal ini Prabowo Subianto adalah yang paling punya etika, tidak pernah dia mengkhianati orang yang sudah membantunya. Dia menunjukkan rasa hormat dan respek kepada Jokowi yang tidak dilihat dari Nasdem, PKB maupun PDIP. Ya, itu yang saya ingin sampaikan. Mas Nahra, tanggapin. Ya.
Lawang partai pendukung 02 juga banyak koruptornya, Mbak. Jadi kalau soal itu kan soal masalah umum ya. Artinya pemilu ini belum dimulai. Artinya ketika pemilu dimulai baru itu kita mulai apa-apa yang dijanjikan. Kalau Ya, sekarang tapi belum kan nggak dimulai. seperti BTS, Mas. Mau Nasdem 8,3 triliun Kita, kok. ya, kita mempertahankan calon, jangan lebay. Ini belum dimulai pemilunya. Nggak boleh kemudian, oh partai pendukungnya Anies kan ada yang kena BTS loh. Partai pendukung 02 lebih banyak. Artinya apa? Itu masalah umum di partai. Artinya ini belum dimulai. Coba nanti kalau Anies menang, akan berubah semuanya. Karena apa? Memang tagline-nya perubahan. Sedangkan paslon lain nggak ada tagline perubahan, meneruskan aja. Anies memiliki 3 prinsip nih. Kalau memang program itu baik, ya dilanjutkan. Kalau itu kesalahannya banyak, dievaluasi. Tapi kalau itu menyalahi prinsip, evaluasi total. Kalau perlu dihentikan. Undang-undangnya boleh diubah kok. Karena 02 sudah mencontohkan cawapresnya juga hasil dari perubahan undang-undang. Kan begitu. Oke, ditahan Mas Nara. Ditahan Mas Nara. Oke, Mas Adi Pray, ditanggapi dong, sekiranya masing-masing dengan sindiran yang esensial ya. Satu disebut jago retorika, satu disebut emosional, seperti apa? Itu adalah stigma-stigma yang selama ini selalu melekat pada 2 orang ini. Anies itu kan diasosiasikan sebagai calon yang memang dianggap sangat ahli membangun kata-kata yang cukup manis. Kan begitu. Makanya tidak mengherankan Anies itu diulang-ulang disebut sebagai gubernur kata-kata. Nah, Pak Prabowo juga diulang-ulang sebagai sosok yang emosional. Mungkin karena melihat perdebatan dalam Pilpres 2014 dan 2019. Tapi kalau melihat Pak Prabowo jelang Pilpres, terutama menghadapi perdebatan di 2024, ini kan portofolio politiknya agak sedikit berubah. Yang kelihatan humble dan kelihatan humanis. Meski semalam menurut para pendukungnya Anies, menurut para pendukungnya Pak Ganjar, dalam banyak hal memang reaksi yang cukup berlebihan ditunjukkan oleh Pak Prabowo masih kelihatan, meski dalam batas toleransi tertentu. Yang ingin saya katakan adalah, kalau mau jujur sebenarnya, kalau kita menggunakan pisau analisis psikologis, baik Pak Anies ataupun Pak Prabowo, semalam agak sedikit tegang ekspresinya. Cuman dalam kadar ekspresi yang berbeda-beda. Kenapa tegang? Ketika Anies misalnya diserang balik oleh Prabowo, bahwa Anies nggak mungkin jadi gubernur kalau tanpa proses demokrasi yang terbuka. Anies itu jadi gubernur karena diusung oleh Prabowo dan Gerindra yang satu jadi oposisi. Sangat kelihatan, Anies juga kelihatan agak sedikit tegang sosoknya. Makanya kemudian Anies membangun argumentasi yang juga menyerang balik Pak Prabowo Subianto, mengatakan bahwa oposisi itu adalah satu hal yang sama terhormatnya dengan yang berkuasa. Cuman sayang Pak Prabowo ini kan tak sabar dalam beroposisi sehingga kemudian menjadi bagian dari pemerintah yang kemudian diasosiasikan sebagai bagian untuk melakukan aktivitas ekonomi itu. Nah, ketegangan itu nyata, Caca. Baik di kubunya Pak Prabowo ataupun di kubunya Pak Anies Baswedan. Jadi dalam tensi perdebatan yang menurut saya direct ke persoalan-persoalan yang cukup prinsip, saya kira secara manusiawi pastinya semua calon ini sangat reaktif. Pak Anies juga sangat reaktif ketika misalnya Anies itu datang ke rumah dan kemudian diusung oleh Gerindra dan menang. Langsung reaktifnya apa? Memang tidak terlampau ditampakkan dalam gestur tubuhnya, tapi reaktif dalam konteks statement politiknya. Pak Prabowo inilah yang kemudian sebagai seseorang yang nggak sabar untuk menjadi oposisi, itu adalah bentuk reaksi yang menurut saya menunjukkan betapa Anies juga tidak mau tersudut oleh tuduhan-tuduhan Prabowo bahwa Anies menang karena diusung oleh Prabowo dan Gerindra. Perang-perang kayak gini saya kira akan terjadi ke depan. Caca. Betul sekali. Ini debat capres kita punya 3 pasangan, tapi debat yang kita saksikan semalam memang head to head, ini saling sindir panas sekali antara Pak Prabowo bahkan juga Pak Anies Baswedan. Apakah nanti dijawab oleh sesaat lagi oleh sejumlah narasumber saya? Karena memang dalam istilah politik ada benarnya bahwa dulu kawan, sekarang lawan, pemirsa. Jadi panas antara 2 capres ini. Sesaat lagi. Karena dua-duanya dulunya ada merupakan teman lama satu kubu, sekarang harus berhadapan-hadapan head to head sebagai lawan politik untuk Pilpres 2024. Langsung saja saya akan minta tanggapan dari masing-masing di sini. Inang, apakah itu juga yang kemudian pada akhirnya Pak Prabowo keluar juga statementnya, kan Anda saya dukung dulu waktu di DKI, tapi kenapa harus keluar sih? Ini kan apa karena mau mengungkit jasa atau bagaimana, Inang? Oh, bukan, itu kan fakta ya. Ya. Itu fakta. Kan ada orang yang Pak Prabowo kan tidak pandai menyindir, tidak bisa mengenyek, dan kami juga di TKN dilarang orang ya untuk menyindir-nyindir dan mengenyek atau menyerang. Jadi dalam hal ini kan dikatakan ketika Anies Baswedan mengatakan bahwa oposisi itu terhormat ya, sebetulnya kan yang mau dikatakan, oh iya, pada saat oposisi. Sekarang ini kan tidak oposisi, makanya dia tidak
melawan atau menyerang Jokowi karena tidak dalam posisi oposisi. Ketika oposisi itu terhormat, yang tidak terhormat adalah ketika ada dalam koalisi namun bersikap seperti oposisi, itu tidak terhormat. Baik, sekarang Mas Nara tanggapin dong, sampai kemudian disinggung seperti itu, masa nggak ingat dulu jasanya Pak Prabowo membuat Pak Anies jadi orang nomor 1 di DKI? Ya, ini masyarakat kan jadi bertanya. Sebenarnya batasnya atau retensinya itu sampai kapan sih orang berbalas budi itu? Maksudnya ketika masa pemilu semua orang bisa mencalonkan diri asal persyaratannya masuk, kemudian dilarang gara-gara balas budi. Ya itu namanya nggak etis juga. Kalau misalkan orang yang pembalas budi yang memberi budi orang nggak mampu, kalau dia niat sampai 45 kali jadi capres, ya kasihan juga dong. Sedangkan kader bangsa yang lebih baik, yang lebih muda, banyak. Oleh karena itu harus hati-hati memberi pernyataan ini. Karena ini akan menular kepada yang lain, seperti halnya KKN. Nah, dulu dimusuh-musuhin kok, tapi sekarang malah sengaja dibangkit-bangkitkan. Maka harus hati-hati. Dan sepanjang janji-janji yang dilontarkan oleh Paslon 2, saya nggak lihat itu semangat untuk memberantas KKN secara serius ya. Artinya apa ya? Karena memang ya paslonnya mohon maaf ya terlibat dalam hal itu. Jadi ya gimana lagi? Mungkin kalau ditanya seperti itu, maksud saya gini, kok kayak pucat ya? Dan Pak Prabowo itu agak pucat kemarin ketika menjawab soal pertanyaan dari Mas Anies itu. Jadi tidak perlu disindir, tidak perlu diapa, yang itu memang fakta. Misalkan soal emosi ya itu memang fakta. Di Jogja kayak sampai mic-nya sampai terlempar ya itu memang fakta. Maksudnya bukan fitnah lah, memang seperti itu. Nah, sekarang saatnya kalau mau berkuasa, maka karakter-karakter yang tidak disukai masyarakat ya sebaiknya dihilangkan. Jangan sampai nggak berubah, sudah berikut pemilu berapa kali nggak berubah. Seperti itu terus. Ya, itu kebaikannya Mas Anies kan seperti itu. Nanti kalau sayangnya Pak Prabowo kan malah ngomong, kalau nggak suka saya sama Gibran ya jangan pilih kami. Ya itu maksud saya eksekusi atau punishment yang justru ditawarkan. Kalau begitu caranya nanti banyak yang bisa memilih, akhirnya apa yang bisa simpati akan kembali ke Mas Anies. Karena Mas Anies secara wise memberikan nasihat kepada mantan sohibnya yang dulu pernah mendukungnya di Pilkada DKI. Nah, kalau Pak Prabowo ya memang memiliki banyak, maaf ya, banyak finansial ya wajar lah kalau kemudian membantu orang-orang lain yang punya potensi seperti Pak Anies, punya potensi ya dibantu kan begitu, itu membuktikan. Tapi mohon maaf, kalau Pak Anies itu pengalamannya adalah memerintah. Tapi kalau Pak Prabowo pengalamannya di perintah, itu tuh berbeda nanti dalam hal kalau mereka dilantik. Berbeda. Iya. Nggak kebalik, Mas. Prabowo itu satu-satunya paslon yang mendirikan partai dengan niat untuk menjadi presiden dari awal sampai sekarang. Anies Baswedan, dia kadang nanti diusung SBY, lalu nanti diusung ke Nasdem. Itu menunjukkan bahwa bukan hanya di perintah, tapi tidak punya prinsip. Itu yang ingin diingatkan oleh Pak Prabowo kemarin. Jangan lupa loh, saya ini yang mengusung Anda. Artinya, yang karena tidak melanggar undang-undang dan ADART kami. Kalau tadi dikatakan, kan Mas Mustafa bilang menasehati sebaiknya Pak Prabowo begini, jangan terlalu emosional, nanti tidak disukai masyarakat. Survei membuktikan yang sebaliknya. Orang yang diserang, orang yang dihina, dari pihak kalian itu selalu kan menyerang baik dari fisik, emosional, tapi surveinya nggak naik-naik. Artinya, uruslah paslon sendiri. Kami akan mengurus paslon kami. Soal KKN, ditahan dulu Inang, ditahan dulu Mas Adi Pray. Bahwa paslon itu sendiri kalau di ibarat debat, habis waktunya. Habis waktunya Mas Nara dan juga Inang. Sekarang saya ke Mas Adi Pray. Debat ke depan tanggal 22. Masih ribut nggak sih mantan kawan lama ini? Saling sindir maksudnya. Saya termasuk yang hakul yakin bahwa di sisa perdebatan ke depan ini akan jauh lebih hangat, akan jauh lebih semarak, dan bahkan jauh lebih agresif. Ini permulaan saja sudah saling gaspol dan sudah saling terbuka secara konfrontatif, saling buka aib secara politik, secara terbuka. Kan itu yang ditunjukkan. Coba bisa bayangkan, saya tidak pernah menyangka Anies itu akan mengatakan Pak Prabowo itu tidak sabar jadi oposisi dan katanya tidak akan bisa melanjutkan aktivitas ekonominya kalau tidak menjadi bagian dari pemerintah. Itu prinsip loh, dan bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Makanya reaksi Prabowo kemudian mengatakan Anies ini bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Prabowo, kalau bukan Gerindra, dia tidak akan jadi gubernur DKI Jakarta. Kan ini yang saya sebut saling tuding antara hal-hal sifatnya prinsip. Di debat pertama akan terulang di sisa 2 perdebatan seterusnya. Kenapa?
ini jelas Cak, soal bagaimana memerankan posisi masing-masing. Anies harus tampil agresif tentu untuk memberikan dampak positif elektoral, karena apapun judulnya, Anies kalau cuma datar, manis-manis saja, ceruk pemilihnya juga tidak bertambah. Maka dalam perdebatan ini adalah ajang dan forum di mana Anies ingin menunjukkan kepada publik bahwa dia sebagai kubu perubahan akan mendapatkan faedah-faedah elektoral. Ya. Begitupun Prabowo Subianto, agak sedikit kalem, agak sedikit bertahan, karena Pak Prabowo sedang menikmati betul elektabilitasnya yang saat ini sedang leading. Makanya nunggu serangan sambil nunggu menyerang sebaliknya. Kan itu Pak Prabowo. Seru ya debat Seru. semalam ya. Berarti nontonnya minum kopi ya? Betul, tapi ingat loh Cak, jangan terlampau kencang nyerang. Enggak. Ini karena semuanya sesama teman. Iya, Jangan-jangan iya. habis pemilu saling rangkulan kok. Betul sepakat. Pemirsa, di malam hari ini saya hanya membahas beberapa part bagian saja, bahkan juga beberapa momen saja. Ini sampai nanti debat berikutnya, ini masih akan jadi bahasan. Karena itulah gunanya debat, ketika apa yang mereka tampilkan menjadi bahasan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada narasumber saya, Mas Mustafa Nahra, bahkan juga ada Inang,